Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika ya. Sebelumnya matematika sudah kita bahas pecahan, dari mengubah pecahan dari berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita fokus pada mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Jadi kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang kecil ke yang terbesar. Namun dalam hal ini pecahan yang kita bahas adalah berbagai bentuk. Oke, langsung saja kita bahas pada video kali ini. Ya, untuk mengurutkan pecahan, apalagi pecahan itu berbagai macam bentuk, maka harus memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama adalah bisa mengubah pecahan ya. Berbagai bentuk pecahan itu kita harus bisa mengubahnya. Kalau sudah bisa itu, nanti bisa mengurutkan pecahan-pecahan itu ya. Yang kedua, bisa menentukan pecahan yang senilai. Pecahan antara satu dengan yang lain itu yang senilai itu bisa menentukannya, mana yang senilai, mana yang tidak, maka yang besar atau yang lebih kecil. Nah itu ya, maka tiga syarat ini yaitu mengubah, menentukan pecahan senilai, dan menentukan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Ini syarat untuk bisa mengurutkan pecahan ya. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal berikut ini ya. Mengurut yang pertama adalah diubah menjadi desimal semua. Nah, misalkan ada berbagai bentuk macam pecahan, diubah menjadi desimal semua. Contoh misalkan, perhatikan pecahan berikut: 0,75, terus 12/5, terus 60% dan 7/8. Saya ulangi, 0,75, terus 1/2/5, 60%, terus 7/8. Nah, maka jika diurutkan dengan dari yang terkecil menuju yang terbesar adalah berapa? Mari kita ubah pecahan tersebut ya menjadi pecahan desimal. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama 0,75. Nah, ini sudah asli pecahan desimal ya, berarti tinggal nulis lagi. Yang kedua 1/2/5. Nah, ini perlu dibuat pecahan desimal ya. Maka 1,40. Dari mana? Satunya tetap 1, terus koma ya. 2/5-nya ini yang diubah menjadi angka biasa, yaitu 20 dibagi 5, yaitu 4 ya. 20 bagi 5 itu kan 4. Nah, ditambahin 0 biar sejajar dengan yang ada di atasnya, yaitu 75 ya. 75 kan 2 angka setelah koma, ini 1,40 biar sama. Terus yang selanjutnya adalah 60%, maka kita ubah berarti menjadi 0,60, kan asalnya 60/100 ya. Jadi 60/100 itu kan jadi 6/10. 6 dibagi 10 itu kan 60 bagi 10 kan 6, maka 0,60. Kemudian yang terakhir adalah 7/8. 7/8 ini kita ubah, yaitu 70 dibagi 8 ya, berapa? 0,875 ya. 70 bagi 8 hasilnya kan 8 kali 8 64, sisa 6. 60 bagi 8 itu 7, 7 kali 8 56, sisa 4. 40 bagi 8 5, jadi 0,875. Ini ya, harus bisa mengubah seperti ini dulu. Kalau sudah seperti ini, maka dapat kita urutkan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Misalkan dari ini kan pertanyaannya dari yang terkecil, maka dari yang kecil kita urutkan.
maka urutannya menjadi 0,60 ya. 60 ini yang pertama karena yang paling kecil. Terus 0,75. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga adalah 0,875. Pak, ini kan 875 ya, kalau dibulatkan itu kan menjadi 88. Nah, jadi 0,88 ya. Kemudian yang terakhir adalah 1,40 ya. Paling tinggi adalah 1. Kenapa 1? Ya, yang lainnya depannya adalah 00 semua. Yang belakang yang paling besar adalah 1,40. Jadi urutannya adalah 60%, kemudian 0,75, terus kemudian 7/8, dan yang terakhir adalah 1/2/5. Ini urutannya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, jawabannya adalah B ya, jawabannya. Nah, ini soal seperti ini maka diurutkan seperti ini ya, dibuat desimal semua, nanti akan kelihatan. Ingat, kalau desimal itu yang pertama adalah angka depan sendiri sebelum koma. Berapa? 0, kalau 0, semua misal, maka diurutkan ke setelah koma. Setelah komanya itu yang paling kecil mana? Ini 0,6, terus 0,7, 0,8, misalkan 0,9 dan seterusnya, yang diurutkan seperti itu. Oke ya, saya kira itu ya bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya selain diubah menjadi desimal, juga bisa diubah menjadi pecahan yang lain, misalkan diubah menjadi persen dulu semuanya, atau diubah menjadi pecahan biasa semuanya. Nah, contoh yang kedua, kita urutkan pecahan berikut dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. 0,125, 4/12, 3/15, 25%. Berapa urutannya yang dari yang terkecil ke yang terbesar? Maka ini bisa cara yang kedua, yaitu diubah menjadi pecahan biasa semua. Kalau ini angkanya mudah dibuat menjadi pecahan biasa, maka kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,125, maka 125/1000 dikecilkan menjadi 1/8. 125 bagi 125, jadinya 1, 1000 bagi 125 adalah 4. Yang kedua 4/12. 4/12 ini adalah dikecilkan menjadi 1/3 ya, dikecilkan dulu. Kemudian yang 3/15 dikecilin menjadi 1/5. Nah, kemudian 25% itu kan 25/100, maka jadi 1/4. Ini mengubah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengubah jadi berbagai bentuk pecahan. Nah, dari sini kemudian kita dapat mengurutkan. Nah, ya, urutannya adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. 1/8, kemudian 1/5, terus 1/4, kemudian 1/3. Loh, kenapa urutannya kok dari yang besar dulu? Bukan ya, kalau pembilang dan penyebut itu rentangnya antara pembilang dan penyebut itu lebih jauh, itu nilainya itu lebih kecil. Nah, maka ini 1/8 itu lebih kecil daripada 1/5. Sama ya, 1/5, 1/5. Ibaratnya itu sebuah roti ya, roti 1 dibagi 8 kan jatahnya 8 anak itu kan sedikit-sedikit, kecil-kecil. Beda dengan 1 dibagi 5. Roti 1 dibagi 5, maka angka 5 ini, maka rotinya agak lebih besar, apalagi dibagi 1/3, maka ini yang lebih besar. Maka yang dimaksud urutan pecahan itu adalah nilainya ya. Jadi
bukan angkanya tapi nilainya. Jadi nilainya yang paling kecil itu 1/8, kemudian 1/5, 1/4, 1/3. Nah, ini adalah urutannya ya. Jadi diurutkan menjadi 1/8, 1/5, 1/4, dan 1/3. Nah, urutan aslinya adalah dari soal ya, 0,125, kemudian 3/15, kemudian 25%, dan 4/12. Ini urutan aslinya ya, ini sesuai dengan ini nanti ya. Oke, saya kira itu pertemuan pada kali ini ya bisa dipahami. Semoga bermanfaat, bisa belajar lagi, mencari contoh-contoh yang lain tentang mengurutkan pecahan ini. Demikian pertemuan kali ini, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.